pas dicium. Enak gitu. Kalau bagi sebagian orang ya, kalau buahnya segar kayak gitu, ini bisa semacam sebuah terapi. Kelapa, manfaat yang paling utama adalah santan ya, sari pati. Tapi memang ada yang bilang kalau satu batang atau satu pohon kelapa itu 1000 manfaat gitu loh. Ya, Dari pohonnya, dari janurnya itu, terus dari tangkai janurnya itu bisa dibuat sapu lidi. ya, benar. Dari kelapanya itu sendiri yang menghasilkan santan gitu kan. Ini secara filosofis sebagian orang menyebutnya sebagai tree of life. Life itu adalah pohon kehidupan, hidup. Gitu. Kenapa disebut pohon kehidupan? Karena ternyata memang kelapa ini manfaatnya luar biasa. Kami bisa dikatakan bahwa satu pohon kelapa berikut buah-buahnya itu satu pun nggak ada yang bisa sia-sia. Betul. Bermanfaat semuanya ya. Mulai dari atas ya, mulai dari daunnya ya, daun kelapa muda biasa kita pakainya kapan ya, saat ketupat, untuk ketupat. Janurnya ya. Ya bisa jadi janur, kemudian itu yang muda, kalau yang tua bisa buat itu atap Oh gitu. iya, untuk kayu di atas tuh ya. Itu kenapa menggunakan itu sebagai atap ya, selain juga memang bahan bakunya melimpah, kemudian tidak ada pilihan yang lebih banyak seperti sekarang, itu juga punya manfaat yang besar. Dia kan bisa menahan panas, hujan dan seterusnya. Kemudian tentunya dari buahnya ya, buahnya macam-macam. Buah ini yang tua dengan yang muda itu beda. Buah kelapanya. Perbedaannya apa? Perbedaannya dari segi isinya. Jadi kalau kelapa muda ininya masih lentur, Kalau kelapa muda. masih empuk ya. Kenapa empuk? Ya itu karena proses Iya terjadinya betul. itu. Dan Nah, biasanya jadi- kalau kelapa muda yang kayak gitu tuh untuk makan bayi biasanya. Nah betul sekali. Ya. Tapi untuk usia-usia tertentu ya guys. Iya. Jadi jangan pas baru lahir karena nangis terus, bayinya dikasih air Usia 6 bulan ke atau atas gitu ya. betul. Nah kalau untuk kelapa itu salah satunya begini. Jadi buah kelapa itu semakin tua itu semakin berisi sari padinya atau santannya itu semakin Semakin banyak. bagus ya, banyak. Itu nggak salah sih secara ilmiah, itu karena memang kelapa itu dari prosesnya masih muda, dia itu kan berasal dari masih lunak banget, terus seiring waktu dia semakin memadat, jadi air di dalamnya itu semakin mengeras dan menjadi buah seperti ini, sehingga sarinya itu juga di dalamnya semakin banyak. Jadi begitu banyak sekali manfaat dari Ya betul sekali. kelapa ini. Benar ya, kopior yang menjadi kelapa justru mahal ya harganya. Ya betul sekali. Kenapa kok mahal ya di antara Iya. kalau ini satu kelapa ini bisa di harga 6.000. Tapi kenapa kalau kopior Bisa jadi itu mahal ya. harganya sampai 35.000? Nah padahal Coba. ini ya faktanya sebenarnya kelapa kopior itu kelapa rusak. Sebenarnya rusak. Iya, itu sebenarnya kelapa rusak. Jadi ketika proses pemadatan dia itu menjadi tidak sempurna. Nah, dari tidak sempurna itu kemudian dia sari-sarinya itu masih berbentuk agak cair. Jadi intinya sebenarnya adalah kelapa rusak tapi tidak busuk. Tidak busuk ya. Dia rusak dalam proses pembentukannya. Nah, Tapi itu banyak yang mencari karena selain semakin rusak semakin enak ya. Iya. Tapi kalau yang itu barang semakin rusak Iya. kan pasti dibuang. sama juga orang gitu. Ini salah satu tanda kekuasaan Allah ya sebenarnya kelapa. Betul. Kenapa gitu ya, itu tadi, jadi karena tree of life, pohon kehidupan. Jadi kelapa itu manfaatnya mulai dari ujung atas sampai akarnya itu semuanya bermanfaat. Semuanya bermanfaat, Masya Nah, Allah. jadi kita tahu bahwa ya seperti tadi, bahwa kalau lidinya itu bisa untuk sapu, daunnya bisa untuk ini, dan batangnya sendiri itu adalah salah satu pohon yang sangat cocok untuk dijadikan bahan bangunan rumah-rumah tradisional ya. Kenapa kemudian banyak kelapa yang itu ditanamnya di pantai? Pantai, ya betul sekali. Betul, karena dia itu bisa menahan erosinya air laut, termasuk rob dan seterusnya. Nah dari situ itu makanya kemudian banyak orang menanam kelapa di pinggir pantai. Sisi yang lainnya ya menjadi sebuah nuansa yang romantis ya bagi sebagian orang yang menyukai suasana romantis. Betul. Jadi pohon kelapa itu terkadang digambarkan memang hidupnya di pantai. Betul. Walaupun pada dasarnya tidak harus, tapi dia karena pohon yang cukup kuat sehingga dia ditanam di sana dan bisa menahan erosinya laut tadi. Nah, faktanya lagi, pohon kelapa ini kalau jatuh ke laut, dia pasti akan mengapung.
Artinya kalau ditanam di laut kemudian jatuh, dia kemudian bisa mengapung kemanapun. Nah disitulah kemudian proses yang Tuhan ciptakan tadi, ketika mengapung dia terdampar di pulau lain, maka di situ dia akan tumbuh. Nah, ada yang mungkin jadi pertanyaan sebagian orang tentang kelapa yang berbeda dengan buah yang lain. Ini air. Airnya Kenapa bisa ada air? Siapa yang nyuntik? kenapa bisa ada air guys di dalam satu buah kelapa ini? Masya Allah, kekuasaan Allah. Ya, siapa yang masukkan airnya? Siapa ya? Itu pertanyaan yang unik sebenarnya Hmm. bagi sebagian orang yang mau pikir ya. Hmm. Air ini sebenarnya sangat bagus ya. Pastinya ini yang pertama, selain ya bisa menghilangkan hidrasi ya, mengatasi dehidrasi pada manusia. Bagaimana bisa ada air di dalam buahnya? Bagaimana? Padahal belum dikupas, nggak ada yang nyuntik. Ternyata proses ada air di dalam ini berlangsungnya cukup lama. Jadi waktu dia masih kecil, ketika sudah itu ya. dari bunga itu kemudian sudah membentuk kelapa, itu sebenarnya dia isinya di dalam itu memang air. Memang dari awal berbentuk air. Yang berbentuk cairan. Air kelapa itu mungkin teman-teman semuanya di rumah, khususnya yang ibu-ibu hamil tuh ya, bagus banget ini air kelapa. Entah ini fakta atau mitos, ketika ibu hamil mengkonsumsi air kelapa, baik itu muda, kelapa yang seperti kayak gini nih, airnya kan pasti ada yang manis, ada yang gimana gitu. Tapi terbukti bikin si bayi tuh ganteng, bersih itu loh maksudnya. Terus juga kalau kita sakit, nggak usah orang dewasa ya, anak-anak biasanya juga itu bisa disembuhkan dengan air kelapa ini. Jadi masya Allah sekali, banyak sekali manfaatnya dari akar, dari atas ya, sampai akarnya itu semuanya bermanfaat. Masya Allah. Mungkin yang relate dengan itu adalah, jadi ini karena airnya ini kan sangat alami ya, Mak. Alami. Betul. Walaupun mungkin tidak ada campuran gitu. iya, mungkin tidak bisa untuk wudhu ya. Tapi ini memang sangat alami. Nah, jadi ketika itu dikonsumsi dalam jumlah yang takarannya sesuai, itu nanti bisa menstimulasi kulitnya bayi itu lebih bersih. Tapi bahaya mengkonsumsi kelapa berbentuk seperti santan dan lain seperti itu. Gimana bahayanya ya? Sebenarnya sih kalau dibilang bahaya tidak ya. Apapun itu kalau sudah levelnya berlebihan itu berbahaya. Tidak bagus. Ya, jangankan makan, punya perasaan cinta berlebihan, sayang berlebihan itu juga berbahaya. Berbahaya, apalagi benci berlebihan. Apalagi benci berlebihan. Itu sangat berbahaya. Jadi apa-apa yang berlebihan tidak baik. Benci berlebihan akhirnya bukan orang yang kita benci yang menjadi sakit, kita yang jadi sakit. Capek. Iya. Betul. Menyiksa diri sendiri. Jadi diri sendiri. Iya guys, begitu. Ya cukup banyak lah manfaatnya dari kelapa itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi kita patut bersyukur buat kelapa yang itu ya, kalau di negara tropis ya kayak Indonesia hampir bisa kita temukan di hampir semua pantai. Betul. Itu ada sesuatu yang pohon keajaiban lah mungkin ya, Dengan sejuta manfaat. kita manfaat. Betul. Oke, segitu dulu ya guys, bincang-bincang kita tentang fakta kelapa yang banyak sekali manfaatnya guys. Nah, seperti Pak suami ini yang sedang, ternyata ini di kelapanya ada airnya guys. Jadi monggo silahkan diminum, masih ada, masih bisa dikonsumsi guys. Oke, terima kasih. Semoga video ini, fakta tentang kelapa ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa selalu tersenyum di setiap keadaan dan jangan lupa selalu bersyukur. Assalamualaikum.